Kepala Desa Kohot, Arsin menghindar dari awak media dan enggan memberikan keterangan soal sertifikat hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM, di area pagar laut. Momen itu terjadi setelah Menteri ATR, BPN, Nusron Wahid dan pihaknya baru saja usai menandatangani surat pembatalan sertifikat HGB dan SHM pagar laut di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Jumat, 24 Januari 2025. Mulanya, Nusron Wahid membeberkan bahwa pihaknya telah menggagalkan 50 HGB dan SHM di area pagar laut. Setelahnya, awak media pun mencoba meminta penjelasan soal SHGB dan SHM terhadap Kades Kohot, Arsin. Akan tetapi, tiba-tiba segerombolan orang terlihat menghalangi dan menjaga Arsin. Arsin kemudian beralasan ingin melakukan ibadah dan langsung pergi dengan terburu-buru. Undang-Undang nomor 5, tanah musnah itu otomatis haknya. Nah, kenapa tanahnya nggak muncul, nggak bisa ini? Oke? Nah, ini nggak, kalau model kayak gini nggak bisa disertifikatkan. Bagaimana mengukur peta bidang tanahnya? Ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Itu loh, kenapa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang. Nah, ini nggak bisa dibuat sertifikat, harus dibatalkan. Nah, ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya, ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin. Satu-satu lah. Langsung hari ini Hari gitu, ini Pak, ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kanwil, Pak. Pak Yayat kan? Oh, bukan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kanwil, Pak, tanda tangan. Pak Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor, yang tanda tangan kepala Kanwil. Kalau diterbitkan kepala Kanwil, yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen, yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Paham nggak kamu contrario actus? Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun, maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Nih, baca ini ya. Nih, coba Pak Tejo sini. Pak Yayat ini pegang. Supaya wartawan pada paham nih. Ini kamu sini, Dok. Sini, Dok. Pak, boleh nggak Pak yang itu nunduk Pak? Oh, kan kata gua juga. Sampai 300 meter ke sono. Nah, itu mungkin sampai itu pagar itu yang di situ tuh. Kalau ada ini nih. Ini yang oleh Pak Lurah. Mana Pak Lurah tadi? Siap. Nah, ini Pak Lurah ini yang berdebat di sini. Siap. Karena ini kata Pak Lurah ini empang. Dulunya. Siap. Nah, tapi kan jadi pantai. Nah, ini kita lagi cocok ini yang pertama saya bilang nyocokin data dengan data geospasial tuh di sini. Tuh kamu Pak. Enggak, itu lebih bahaya itu. Itu lebih bahaya. Ini bapak-bapak boleh ajak nunduk semua dulu kan? Om. Bisa. Menunjuk fisiknya kayak apa, begini bener apa enggak lah. Ini hari pertama ini saya pimpin langsung, ya, saya pimpin langsung proses pengecekan fisiknya. Nah, kita fokus ke Tangerang ya sekarang.
Saya baca tuh rame banget ini, ada satu kepala desa, desa Kohot. Ini memang yang kemarin juga para tokoh, para aktivis, termasuk beberapa tokoh senior militer yang di situ dan bikin kumpul-kumpul situ, bikin deklarasi kan sempat dibubarkan oleh preman dan sebagainya, dikejar-kejar preman di Kohot ini kan Mbak ya? Iya betul. Ini Kohot termasuk terkenal Mas Irsu karena memang kepala desanya itu kalau kita melihat ya di berita itu sangat jarang loh kepala desa ini yang sering sekali menjadi objek pemberitaan. Sementara kalau di Kohot ini namanya Pak Arsip ya. Kepala desanya ini memang salah satu yang yang media friendly. Kita melihatnya seperti itu ya Mas Irsu. Kenapa begitu? Karena memang dia menjadi objek pemberitaan dari mulai namanya Arsin bin Asip. Arsin bin Asip ya, kita sebut Pak Arsin saja ya. Jadi mulai dari dia menang dalam pemilu desa begitu ya, dalam Pildes. Dia menang tahun 2021 untuk masa pemerintahan sampai 2027. Itu sudah ada pemberitaannya, kemudian visi misinya apa dan sebagainya gitu oleh media lokal setempat gitu ya. Dan kemudian juga misalnya dia membangun balai desanya, kantor kepala desanya kemudian dibuat menjadi mewah ya, kita nggak tahu itu apakah ada dana CSR ataukah itu dana dari dana desa ataukah bantuan dari mana begitu ya. Tapi atau pribadi dia sendiri ikut menyumbang begitu, tapi memang disebutkan ketika diresmikan gitu, Camat Paku Haji yaitu tempat di mana desa Kohot itu berada juga menyebutkan bahwa itu kantor kepala desa yang mewah begitu ya Mas Hersu. Jadi ini cukup terkenal Pak Arsin ini begitu. Nah yang sekarang menjadi makin membuatnya terkenal adalah kasus pagar laut ini Mas Hersu. Karena kemudian memang muncul video begitu ya, videonya ini cukup viral di mana di situ terlihat Arsin ini sedang seolah seperti mengarahkan gitu, dia ada di tepi pantai. Di tepi pantai itu banyak sekali berjajar dan bertumpuk begitu bambu-bambu besar, dan kemudian ada banyak pekerja di situ yang sedang menjalin bambu tersebut yang sepertinya hendak dibawa untuk menjadi bahan pagar laut tersebut ya, dan Arsin ini kemudian menunjuk-nunjuk dan kemudian memberikan instruksi. Jawab Bapak Rahmat. Iya, betul sekali. Bukan hanya pintu masuk, ini gerbang emas masuk. Jadi kita salut kepada Kementerian ATR BPN ya, kementeriannya Pak Urison dengan menterinya yang luar biasa terbukanya. Betul-betul Pak Nusron ini memihak pada rakyat. Jangankan 200 sekian puluh sertifikat itu dibatalkan karena cacat, karena faktor melanggar hukum, satu saja cukup gitu. Ya, apalagi tadi sudah 51. Karena itu pasti alas haknya adalah surat-surat atau dokumen palsu. Mengapa dokumen palsu? Ya jelas nggak mungkin punya tanah di situ dan sebagainya. Jadi berpatokan kepada pembatalan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, entah satu sertifikat, syukur kalau semuanya itu sudah bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan. Kalau pemalsuan itu diikuti dengan tindak pidana suap, maka itu menjadi tindak pidana korupsi. Sekarang siapa pelakunya? Ya pelakunya jelas itu mulai dari si lurah itu tadi, lurah ngotot itu tadi, lurah mana itu Kohot. Nah, lurah Kohot dia udah ngaku pasti dia ngeluarin dokumen itu. Kemudian siapa lagi? Usut saja siapa yang nerima. Ya, yang nerima misalnya Agung Sedayu dengan anak perusahaan Intan Agung Makmur. Ya nggak mungkin lah nenek moyangnya punya tanah di situ. Kalau nggak mungkin nenek moyangnya punya tanah, dia pasti beli. Belinya pasti nggak beres, notarisnya pasti kena juga itu. Nah, jadi udah gampang usutnya. Usut saja bisa dari dokumennya ATR, kemudian bisa juga dari mulai siapa yang memagari itu, siapa yang membayar, siapa yang nyuruh, duitnya dari siapa, kemudian terkait dengan perusahaan apa.
Sudah terang benderang ini, seperti makan siang pakai lampu petromak, terang sekali. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.